Hai Sobat Silverstone Studio, hari ini saya ada di Christmas Set by Sion Decoration. By the way, banyak yang DM ke kita tanya-tanya, bagaimana sih membuat webinar yang sukses itu? Tapi nggak usah lama-lama lagi. Hari ini saya akan mengundang partner-partner yang sudah biasa menjadikan Silverstone Studio sebagai base camp untuk webinar-webinar klien mereka. Selamat datang Ko Peter dari Redline Consultant. Thank you. Saya adalah Ko Peter. Ya, Ko Peter, ada banyak pertanyaan tentang webinar-webinar ke Silverstone. Bagaimana caranya webinar itu sukses dan lain sebagainya. Saya lihat Ko Peter ini kan sering ngadakan webinar. oke. Worth it nggak sih kok webinar itu kok? Oke, mungkin saya akan cerita sedikit tentang kenapa webinar itu sekarang jadi lebih menjadi solusi ya untuk para klien kami ataupun beberapa event corporate maupun private event. Karena memang di masa pandemi ini kan kita tidak bisa mengumpulkan orang, ya. Terus dengan adanya teknologi yang sudah ada sebelum pandemi, yang mana orang sudah aware dengan internet, orang sudah aware dengan yang namanya video call. Nah, di sini kita sebagai event planner itu mencoba untuk menggali potensi yang ada sekarang atau yang ada kemarin itu dan mencoba shifting, sedikit mengedukasi lah ya kepada para customer kami, kepada klien kami bahwa kita harus tetap berjalan, kita harus tetap bergerak, bagaimanapun caranya, yang menggunakan dengan cara webinar. Cuman harus jalan ya? Harus, dapur harus ngebul, Ben. Siap. Harus itu. Nah, tapi di kendala kita di awal-awal itu memang banyak sekali. Karena apa? Kami sendiri pun para pelaku bisnis ini masih tidak siap. Kami nggak ngomong belum ya. Kami tidak siap. Kenapa? Siapa yang mengira pandemi tiba-tiba datang? Nggak ada. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa survive dulu? Ya kita belajar. Nah, sambil kita belajar ini, kita dipertemukan dengan Silverstone. Siap. Dengan teman-teman yang pendukung lainnya, video, jaringan internet yang bagus. Nah, disinilah tempat kami berkumpul. Seberapa besar peluangnya webinar saat ini itu seberapa banyak? Apakah sudah bisa menggantikan dengan yang offline sebelumnya? Seberapa besar peluangnya sih? Gede. Gede banget ya? Gede. Karena gini, ini kan sekarang PPKM sudah mulai longgar nih. Kami sudah mengadakan event yang namanya hybrid. Jadi yang mana di suatu tempat itu ada audiens, tapi kita juga tetap live, ya. Jadi kita tetap jalan. Itu audiens sudah mulai terbiasa. Banyak kan platform sekarang, ada IG, terus ada YouTube, dan yang paling terkenal adalah Zoom. Nah, itu mereka sudah teredukasi kok. Jadi menurut penghematan saya sih ini bakalan sustain kok untuk yang live webinar ini bakalan sustain. Jadi yang online ini setelah pandemi itu berakhir nggak bakal hilang ya? Nggak. Tetap akan jalan terus. Tetap ya? akan jalan terus. Siap. Karena merupakan solusi juga. Kira-kira banyak pertanyaan itu gimana sih? Fasilitas apa yang perlu dicari? Terus kemudian harus partner-partner atau vendor-vendor apa yang harus dicari untuk bikin sebuah webinar itu dikatakan sukses? Oke. Begini, konsep dasarnya adalah event planner itu kan seperti perangkai bunga. Yes. Ya. Jadi kami akan bisa menghasilkan sebuah karya yang optimal dan sukses dan lancar. Kami nggak akan bisa berjalan sendiri. Karena konsepnya adalah kami membuat suatu rancangan acara yang namanya rundown acara. Tapi sebelum rundown acara itu kami punya planning juga kan. Jadi kami mempersiapkan siapa narasumbernya, siapa vendor-vendor yang terkait. Nah itu banyak banget. Salah satunya adalah venue. Ya, venue yang kita butuhkan adalah yang benar-benar bisa representatif. Maksudnya representatif itu nggak cuma sekedar bagus, tapi bersih. Ya, karena ini mungkin hal yang kecil ya, tapi itu membangkitkan moodnya yang live, yang on stage gitu loh. Let's say misalnya nih tempatnya kotor, tempatnya bau, itu udah hancur moodnya. Nah yang kedua adalah fasilitas pendukung lainnya seperti lighting. Ini
saya juga sebelum pandemi saya tidak mengerti betapa pentingnya yang namanya lighting untuk live ya. Live. Jadi bukan lighting stage loh ya, yang merah kuning hijau bukan. Ternyata itu sangat penting. Nah, itu yang kita cari. Jadi venue yang representatif tadi, lightingnya, terus pendukung yang ketiga yang jauh lebih penting. Kooperatif dari tim venue. Karena pada saat kita live atau persiapan itu banyak sekali koordinasi atau adjustment yang kita tidak pernah duga. Nah, jadi kita sangat butuh dari teman-teman atau vendor dari venue itu bisa support kita. Yang kedua, selain venue, kita sangat membutuhkan yang namanya video yang untuk mengcapture kita ya. Sistem video live yang bagus, terus tenaga yang sangat profesional. Maksudnya profesional begini, Bet. Nggak cuma dia pintar ngambil angle, ya, tapi dia bisa solutif ketika ada trouble. Ya mungkin misalnya ya ada 2 kamera nih. Nah tiba-tiba nih dari sisi sini misalnya baju saya sobek. Nah dia harus dia bisa mikirin, oh ambil sebelah sana aja supaya tidak terlihat ada miss yang di sebelah sini. Itu contoh kecil ya. Karena live kan kita nggak bisa cut di tengah-tengah. The show must go on. Hal yang ketiga, semua sudah prepare nih. Tempat sudah oke, video sudah oke, sistem live sudah oke. The most important thing, the last but not least adalah jaringan internet. Karena kita mengadakan live itu kan medianya adalah jaringan internet, gitu loh. Nah, itu adalah paket yang menurut saya sempurna untuk sebuah webinar. Di luar dari konten ya. Kalau konten kan itu di luar tanggung jawabnya kita. Karena pembawa acara atau yang menyampaikan materi itu sudah di luar kuasanya kita dan di luar otoritasnya kita. Begitu. Jaringan internet itu udah kayak oksigen ya. Oh, kalau kita di dunia live ya. Benar. Itu kalau mati gitu, aduh. Langsung jantung berdebar-debar, paru-paru rasanya kayak susah bernafas. Keringat sudah sejagung gitu. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke. Pengalaman selama ini dari Redline bersama-sama dengan Silverstone dan GoNet seperti apa? Oke. Seperti saya tadi bilang bahwa memang kegiatan webinar live itu pendukung utama adalah memang situasi, atmosfer, dan jaringan. Sekali lagi saya sampaikan, selama Redline event di sini, baik live maupun taping, kami mendapatkan banyak sekali support dari teman-teman di sini, seperti apapun yang kami minta untuk setup ruangan, terus pada saat hari H kan bisa jadi tuh bukan event planner yang minta, tiba-tiba klien bilang, hah sofanya kok kayak gini ya, minta ganti. Nah itu teman-teman very helpful. Terus kalau untuk yang photoshoot juga kami sudah sering juga di sini, sama sih perlakuannya memang sama. Dan satu lagi yang harus dipertahankan adalah selain yang kerjasamanya tadi, kebersihan, kenyamanan, itu menurut saya sih the best. Nah untuk jaringan, seperti yang Abe tadi bilang, itu oksigen buat kita. Jadi kami selalu mengatakan kepada klien apabila pengen webinar atau live, kami selalu ngomong gini, oke, Bapak atau Ibu tempatnya di mana? Yang terpenting adalah satu hal, selain tempat Bapak bagus, representatif, kita sangat butuh yang namanya jaringan internet. Kalau nggak ada internet, nggak bisa gitu loh. Itu nyawanya kita lah, gitu. Gitu, Ben. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin. Thank you. Webinar adalah jawaban di mana kita harus shifting. Pandemi, meskipun pandemi ini akan berlalu, tetapi online dan offline pasti akan hybrid. Banyak pertanyaan yang akan muncul di benak kita. Bagaimana kita memilih partner-partner yang untuk membantu kita mewebinarkan usaha kita?
baik itu dari gear, kemudian tim, apa saja yang dibutuhkan. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita undang Ko Victor dari Kansa Project. Selamat datang Ko Victor dari Kansa Project. Ya, halo. Hai, Pat. Halo. Kok banyak pertanyaan ini, Ko? Jadi Oke. banyak yang tanya soal webinar, banyak yang tanya kira-kira butuh tim itu apa aja sih kalau mau buat webinar itu sukses? Oke, pertanyaan untuk webinar ya. Untuk sebuah webinar atau kita sebutnya biasanya lebih ke live streaming ya, karena kalau webinar ini kan sebutan dari seminar yang dibuat online. Yes. Nah, tapi kalau live streaming ini lebih luas. Jadi nggak hanya tipe seminar, tapi bisa product knowledge, bisa live apapun, bisa bahkan ada live performance, itu juga masuk di dalam live streaming. Yes. Nah, apa aja yang dibutuhkan sebenarnya itu pun tergantung event yang mau diadakan oleh klien. Tapi biasanya kita punya standar, yaitu yang pertama yang pasti kita punya art director. Art director. Ya, art director ini di mana dia akan memastikan secara keseluruhan tampilan oke atau enggak, konsepnya gimana dan sebagainya, itu dari art director. Selanjutnya kita juga punya streaming operator, yang dimana dia yang semua mengerti akan hal-hal teknis untuk streaming, bahkan untuk sedikit bisa dibilang orang IT juga, yang harus mengerti IT, mengerti internet dan sebagainya, memastikan speednya aman atau enggak, itu semua di streaming operator. Lalu ada videographer, yang dimana dia yang handle setiap kamera yang dipakai, memastikan angle-nya dan sebagainya, memastikan settingan kameranya semuanya aman. Lalu ada lagi sound operator. Nah, ini nggak kalah penting, dan bahkan Sering untuk live, ya? iya, untuk live kita sendiri di awal juga belajar banyak, Bet. Jadi nggak langsung bisa, dimana kita orang visual, orang video, dan saya sendiri juga sebagai fotografer. Jadi kita masih awam dengan namanya sound, apalagi untuk live. Nah, dimana di sana ternyata banyak banget kendalanya. Nah, ini memang harus benar-benar belajar masalah sound, dan peralatan juga mendukung. Kalau peralatan juga nggak bagus, sound ini berbahaya banget. Karena begitu kita mau live, kalau soundnya nggak ada, juga nggak akan ada live tersebut kan? Betul. Nggak ada suaranya, itu kayak orang bisu ngomong di acara streaming kayak gitu. Jadi sound ini penting banget kayak gitu. Lalu berikutnya juga kita itu untuk memastikan semuanya setelah selesai, kita juga punya editor yang untuk nanti ngedit hasil akhirnya, recordingnya dan sebagainya, supaya itu bisa diserahkan ke klien sebagai dokumentasi. Seperti itu sih. Kurang lebih sih seperti itu. Juga ada nanti dari kita juga ada yang memastikan lightingnya juga, ngeset lightingnya juga. Jadi kita sebutnya crew lighting. Itu juga penting banget sih. Ya, kurang lebih itu sih tim yang dibutuhkan untuk sekali kita adakan event live streaming. Kurang lebih seperti itu. Berarti itu butuh gear-nya lumayan itu ya, Ko ya? Ya, Kira-kira betul. minimal requirement gear-nya seperti apa gitu? Requirement, oke. Requirement ini kalau dibilang requirement, sebenarnya ya semakin bagus semakin baik ya hasilnya. Tapi paling enggak dari sisi pertama untuk visual, paling enggak kita kamera harus juga sudah profesional, bukan HP, bukan kamera yang kelasnya agak bawah, karena supaya gambar yang dihasilkan itu benar-benar punya karakter dan punya dimensi yang bagus. Karena mau nggak mau untuk acara live itu kan pasti pertama orang lihat gambar. Betul. Nah, kalau gambarnya aja udah jelek, pasti nggak menarik. Betul. Tentunya nggak bisa hanya bergantung dengan kamera, Betul. tapi nanti lighting juga berpengaruh. Lalu gear berikutnya masih masalah visual, kita juga harus didukung dengan mixer video yang oke. Ya, mungkin kalau cuman webinar, live streaming biasa, mungkin nggak perlu channel yang banyak ya, nggak kayak event yang onsite. Kalau di event-event kayak konser dan sebagainya kan itu bisa sampai 8 channel video dan sebagainya. Kalau di live streaming mungkin 4 channel sudah cukup, 4 channel, dan itu pun resolusinya Full HD, nggak perlu sampai 4K, karena pakai platform apapun
belum mendukung 4K. Jadi percuma kalau kita pakai 4K. Lalu yang berikutnya masalah sound. Nah, gearnya sound ini juga penting. Pertama mic. Mic ini juga ya kita tahu sendiri mic ini mau kabel atau mau wireless. Kalau kabel tentunya pasti aman. Kalau wireless kendalanya adalah putus-putus. Yang kita seringkali nggak tahu penyebabnya bahkan apa. Bahkan saya pernah dengar dari orang expert tentang sound, bahkan tubuh kita sendiri ini mengandung kadar air yang dimana itu bisa blocking sinyalnya wireless. Nah, ini terus belajar, Bet. Jadi untuk gear itu sound itu penting banget. Terus berikutnya setelah mic, yang nggak kalah penting adalah mixernya, mixer sound. Nah, mixer sound ya nggak usah yang sampai di ballroom sebesar itu, nggak perlu sampai sebegitu besarnya. Tapi paling enggak tetap mixer sound yang profesional, yang memang benar-benar bisa menjawab kebutuhan streaming. Biasanya sih ya kurang lebih dari 8 channel lah, itu udah cukup lah, kurang lebih seperti itu. Dan pakai yang brand-brand yang memang sudah pasti oke hasilnya. Jadi jangan terlalu coba-coba. Kalau punya waktu coba-coba nggak apa-apa, tapi kalau enggak udah terlanjur punya klien yang oke dan sebagainya, ya give the best lah. Kayak gitu sih. Selanjutnya gear, laptop operator streamingnya itu juga harus sesuai requirement, tapi nggak bisa ditentukan requirement seperti apa. Tapi biasanya sih paling nggak bukan laptop biasa lah, bukan yang mungkin bisa ngomong masalah harga mungkin ya. Kalau laptop, karena kalau spek kan terlalu banyak, betul. ada chipnya, ada VGA dan sebagainya. Tapi kalau harga mungkin start di atas 10 lah, itu sudah aman harusnya, sudah cukup aman. Kalau mau lebih tinggi ya pasti lebih oke, lebih aman. Karena kalau kita lagi buka apps-nya banyak, itu kalau sampai nyandet-nyandet juga berpengaruh nanti ke streamingnya, kayak gitu sih. Karena untuk streaming itu biasanya kita banyak buka program. Nah, ini yang penting. Jadi laptop ini juga sangat berpengaruh. Biasanya sih paling gampang udahlah pakai laptop game, udah pasti aman. Kayak gitu sih. Asal jangan yang laptop game 10 tahun lalu ya. Paling enggak minimal ya 3 tahun. 3 tahun terakhir lah, itu masih oke lah. Terus yang terakhir paling penting salah satunya untuk gear, lighting. Nah, lighting ini berbicara banyak karena sebuah gambar yang ditangkap oleh kamera, mau nggak mau itu adalah cahaya yang masuk kan ke kamera. Nah, kalau lightingnya nggak oke, dimensi dan sebagainya nggak kebentuk juga, percuma, ya kan? Mau peralatan secanggih apapun, kalau lightingnya tidak kayak disengaja dikonsep, disetting, itu juga nggak akan membentuk karakter kita. Kayak hari ini kita syuting ini sendiri pun, lighting juga udah kita set kan, di belakang, dekor supaya kelihatan layer-layer, itu ditembak dari samping, per layer dan sebagainya, supaya kebentuk kan dimensinya. Nah, tapi kalau nggak dikonsep, asal cuman kita penerangan dari depan, kayak sekarang, kalau ke kitanya aman, belakangnya nggak di konsep juga percuma, belakangnya nggak akan kelihatan indah, percuma nanti dekor mahal-mahal dan sebagainya, tapi ternyata tidak tertangkap bagus dari gambar di kamera. Lighting penting banget, dan salah satunya kenapa saya sangat mencintai Silverstone adalah lightingnya sangat lengkap ya. Jadi sebelum acara saya selalu ditanya oleh project manager atau manager dari Silverstone, selalu tanya, kok besok setupnya lightingnya mau apa aja. Nah, itu yang paling nyaman sih. Jadi saya udah bisa kasih dulu detailnya, saya butuh lampu ini. Nah, besok saat live streaming itu mau mulai preparation, baru kita set up lagi, di adjust sesuai dengan kebutuhan. Lighting sangat penting, sangat penting. So far itu juga yang terakhir mungkin ya, bukan gear tapi nyawa, yaitu internet. Ya, kalau internetnya kacau, speednya juga bambat istilahnya, ya nggak jalan. Ya kan, gambar bisa pecah-pecah nyampe ke customer dan sebagainya, nyampe ke pemirsa itu akan jelek banget, bisa kayak kotak-kotak, bisa kayak
apapun lah, bisa putus-putus juga, bisa kadang itu malah cuman soundnya aja yang jalan, gambarnya freeze. Nah itu semua berpengaruh dengan internet. Internet ini kita nggak bisa bilang cuman gear, yang dimana kalau gearnya adalah router juga harus oke lah. Tapi yang paling penting adalah speednya, stabilnya, semuanya itu sangat berpengaruh untuk streaming. Itu sih kira-kira, Bet. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Green screen. Nah, green screen ini kan lagi booming ya. Yes. Lagi booming. Terus kemudian bagi kita itu kalau dilihat kita online segala macam, green screen itu bukan hal yang mudah gitu. Betul. Banyak hal yang perlu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dipertimbangkan atau mungkin ada pengalaman dari Kansa Project, apakah gimana untuk expertise di bidang green screen? Oke, kalau dibilang expertise sih kita belum ya, masih jauh, kita masih belajar, dan semua itu belajar dari karena banyaknya permintaan di akhir-akhir ini. Banyaknya klien ya. Banyak. Amin. Tapi banyak klien itu kadang udah mulai bosan dengan setup yang sudah ada. Jadi untuk mengakali supaya tidak pindah-pindah tempat, ya salah satunya supaya di Silverstone terus ya, green screen ini jadi jawaban. Karena dengan adanya green screen, kita tetap di tempat yang sama, tinggal backgroundnya aja yang dirubah, iya kan? Nah, tren semakin kesini memang green screen ini jadi salah satu jawaban. Karena apa? Dengan setting yang sebenarnya cuma biasa, bahkan mungkin studionya kita sewa yang polos, dikasih green screen, bisa punya background yang mewah, yang dimana belum tentu orang mau bayar harga untuk buat setup seperti itu kalau real. Jadi green screen ini jadi jawaban, tapi green screen ini juga nggak mudah. Bahkan yang expert sebenarnya yang kayak di TV bisa sampai 3D, ya bisa sampai 3D, bisa sampai kamera dari mana dia bisa ngikutin dan bisa ada programnya. Tapi kalau untuk streaming yang nggak terlalu sampai butuh ke sana, karena itu butuh biaya lagi, karena harus buat 3D-nya dan sebagainya, setup-nya juga lebih ribet. Nah, kalau nggak sampai ke sana, kita cukup dengan gambar, sebenarnya gambar 2D, tapi di mana itu background-nya adalah bentuk 3D. Jadi misalnya bentuk ruangan, seakan-akan itu 3D. Nah, gampang nggak gampang, karena ini harus kita akalin. Seakan-akan orang itu real di dalam setting itu. Paling susah adalah menentukan perspektif ruangan. Betul. Dengan angle kamera. Nah, itu lighting juga ya. Betul. Lighting juga sangat penting. Kalau misalkan bentuk ruangan di gambar itu lightingnya di mana, tapi kita naruhnya lightingnya yang real di mana. Nah, itu kan aneh. Kesannya tahu-tahu ada lampu, loh dari mana ini? Atau misalkan di gambar settingnya nuansanya warm, lebih ke kuning. Tiba-tiba lighting di studionya kita set yang putih, cool. Itu nembak ke kulit kita warnanya putih, tapi nuansa ruangan masih kuning. Nah, ini aneh. Nah, makanya di sana juga perlu art director dari kita. Itu yang konsep semuanya. Itu sih, green screen sangat menjawab kebutuhan para klien akhir-akhir ini, karena itu lumayan memotong cost dengan hasil yang masih oke dan bisa berganti-ganti semaunya. Dan informatif, karena bisa kita selipin informasi apapun secara graphic design atau animasi, itu bisa kita inputkan di sana semua, mau itu sebagai lower third atau sebagai footer dan sebagainya, itu bisa kita setup semau kita. Itu kelebihannya green screen. Tapi nggak gampang. Nah, sekali lagi, kalau tempatnya nggak punya lighting yang oke, itu sangat susah. Sangat susah, karena harus rata, harus tidak ada bayangan, terus green screen-nya sendiri pun juga harus oke, nggak boleh yang abal-abal, karena sedikit ada lipatan aja udah kelihatan. Jadi benar-benar harus stretch dan benar-benar solid green-nya. Itu memastikan semua gambarnya itu oke. Untuk memastikan semua gambarnya oke. Gitu sih. Nah, lighting-nya sangat berpengaruh, karena apa? Yang mau kita inputkan di virtual background-nya itu harus benar-benar programnya itu membaca itu hijau. Nah, sekarang kan kita pernah ngalami yang agak susah dulu ya, sofa panjang, bawahnya, nah itu kan nggak bisa kena cahaya.
Nah itu kalau studionya nggak ada lampu yang oke dan lengkap, kita pasti kebingungan nembak bawah sofa itu gimana. Nah tapi dengan, ya sekali lagi dengan adanya Silverstone, itu memudahkan kita para vendor untuk melakukan hal yang kreatif ya. Makanya Silverstone memang kan tempat kreatif ya. Jadi banyak hal kreatif yang bisa kita lakukan di sini. Makanya kita bangunkan Sa Project ini juga sebenarnya bukan hanya bicara sekedar video, bicara sekedar streaming, enggak. Tapi kita ini mau menjadi jawaban untuk para klien, menjadi jembatan mereka untuk mereka bisa membuat project kreatif apapun. Baik mau streaming ini pun terus berkembang. Dulu tanpa green screen, sekarang pakai green screen. Entah nanti tahun depan apalagi. Dan trennya lebih banyak sekarang ya. Betul. Mengikuti webinar, Betul. atau live streaming itu. Betul. Ya. Karena semua orang ini kan adjust. Mereka adaptasi dengan pandemi yang udah berjalan hampir 2 tahun. Betul. Nah, mereka pasti harus beradaptasi, berkembang supaya mereka tetap bisa jalan. Kalau enggak, mereka akan stuck. Karena event onsite pasti terkendala, pasti dibatasin. Jadi mereka perlu online, dan online ini terus berkembang. Macam-macamnya terus berkembang. Maka dari itu memang kreatif itu sangat penting. Nanti untuk konsep dan sebagainya itu harus benar-benar kreatif sih. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih, Bet. Siap. Satu lagi bahwa apa pengalaman yang dipunyai untuk live streaming di Silverstone bersama mungkin ada satu kenangan di Silverstone sama WOWnet klien. Oke. Banyak sih kenangannya. Kenangan yang baik atau buruk nih? Baik lah. Kalau nggak baik, aku nggak berdiri di sini. Oke. Di sini ya nggak akan kembali lagi ya kan. Tentunya Silverstone jadi pilihan utama masih untuk live streaming, karena ya di Surabaya juga nggak ada yang punya fasilitas yang sangat-sangat memadai untuk melakukan streaming, karena banyak hal. Salah satunya juga ruangan yang oke dan lumayan kedap suara. Itu penting banget, karena begitu nggak kedap suara, bayangin kalau kita syuting yang depannya itu langsung jalan raya, terus nggak ada kedap suara gitu, mobil wah masuk semua, kacau. Nah tapi di Silverstone itu bisa dilakukan. Terus lighting juga sangat lengkap, itu yang paling penting salah satunya. Props juga lengkap, progress juga dijaga dengan baik, aman, memastikan buat klien itu merasa nyaman. Itu penting banget, dan itu sangat-sangat membantu kita untuk menawarkan studio ke klien. Karena itu yang paling dilihat sama klien. Kalau progresnya nggak dijaga, mereka juga takut untuk kesini. Ya. Meskipun nggak hanya cuma untuk streaming, tapi untuk foto, untuk sebagainya, photoshoot, untuk video shoot, semua itu bisa kita lakukan di Silverstone, karena Silverstone mempunyai fasilitas begitu banyaknya. Dan yang paling penting juga ada jalur internet yang memadai, ya, yang dibantu oleh WOWnet, yang dimana kita sudah sekian kali melakukan live streaming di Silverstone dengan WOWnet. Itu bisa dibilang tidak pernah kita ngalami masalah sama sekali. Masalahnya bukan di masalah internet, tapi mungkin di masalah teknis. Tapi masalah internet kita tidak pernah mengalami masalah apapun. Itu yang menjadi jawaban buat kita vendor untuk bisa melakukan live streaming di tempat ini cukup bagus. Itu sih. Sama yang terakhir adalah staff dari Silverstone sendiri ya, yang benar-benar helpful ya, standby terus, kita butuh apa langsung gercep istilahnya, langsung membantu kita, langsung bertindak, langsung bantu kita set up, bantu kita untuk kalau ada trouble dan sebagainya, nggak tinggal diam, memastikan apa yang diadakan di Silverstone juga berjalan dengan baik. Itu yang paling penting sih. Dan itu benar-benar membuat saya merasa nyaman sih di tempat ini, jadi kayak rumah sendiri. Kadang saat pandemi kan bolak-balik ke sini itu kayak ada yang bilang, "Loh ini rumah kedua ya?" Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya, seminggu bisa berapa kali ke sini. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi feel home sih di sini. Sebagai vendor juga feel home. Saya rasa klien juga banyak yang puas. Terima kasih. Ya, waktunya sama-sama. Ko Victor, semoga Sama-sama. sukses selalu. Amin. Silverstone juga. Thank you. Thank you. Oke. Wow,
sangat jelas sekali diceritakan tadi bagaimana kita mempersiapkan gear. Pada intinya adalah profesional. Kita berhubungan dengan profesional karena apa yang ingin kita tawarkan, apa yang ingin kita representatifkan dari perusahaan adalah sesuatu yang profesional. Maka tadi adalah poin-poin yang dijelaskan dengan luar biasa oleh Ko Victor. Bagaimana mulai dari video, ada laptop, ada mixer video, ada mixer audio, dan semuanya itu dikemas oleh orang-orang yang profesional. Nah, terakhir ini kita akan kedatangan langsung oleh Wonet. Kita akan tanya, bagaimana mereka bisa menjelaskan tentang kestabilan itu, bagaimana mereka bisa menjaga Silverstone memperoleh kecepatan internet yang stabil. Gak usah lama-lama lagi, mari kita undang Pak Vincent dari Wonet. Halo Pak Vincent. Halo. Gimana kabar? Puji Tuhan. Banyak yang nanya-nanya nih, boleh dijelaskan sedikit Pak tentang Wonet, Pak? Oh ya, boleh. Lama nggak ketemu Pak Albert. Iya. Ya, begini. Sekilas tentang Wonet ya. Yes. Wonet ini adalah perusahaan internet service provider, ya salah satu terbaik yang ada di Surabaya. Officially kita berdiri sejak 2017 dan berkantor di Panglima Sudirman, Intiland Tower ya, di lantai 10. Ya, sejauh ini klien kami juga sudah lumayan banyak. Jadi mulai dari sekolah, corporate, terus ada home juga ya untuk rumah-rumah karena kebetulan pandemi, rumah-rumah biasa pun juga ya kebutuhan internetnya meningkat. Jadi gitu. Sama satu hal lagi, mungkin yang agak ya ada sedikit ada plus ya boleh dibilang di Wonet ini supportnya Pak Albert. Siap. Jadi support dari Wonet ini 24/7, tapi mungkin itu sudah banyak ya provider lain yang sama seperti itu. Tapi kebetulan kalau di Wonet ini kita langsung, klien langsung dihandle oleh NOC. NOC. Jadi, NOC itu adalah yang handle jaringan. Jadi ketika ada problem apapun itu mereka bisa memberikan solusinya. Jadi klien ini telepon bukan yang terima robot atau kan customer biasanya, service. iya customer service nanti saya sambungkan, enggak. Jadi ini langsung Pak. Jadi langsung ada problem apa malah kadang bisa kita pandu juga kalau customernya mungkin nggak paham juga dengan internet, mungkin kurang paham, itu bisa kita pandu sampai dengan solve. Baik. Ya, ngobrol-ngobrol berarti soal banyak masuk di sekolah-sekolah ini ya. Betul. Berarti sekolah-sekolah pengajaran online itu juga nggak boleh putus ya waktu ngajar ya Pak? Ya, betul Pak. Jadi di era pandemi sekarang ini kita ada beberapa klien sekolah memang itu ya memang kita jaga betul koneksinya supaya stabil. Ya tidak putus karena ya kasihan mereka karena biasanya juga yang dipakai oleh guru-guru mereka juga nggak mungkin untuk diulang ya. Betul. Kalau bolak-balik putus atau dibilang bahasa Surabaya berebet ya Pak. Iya. Siap. Iya. Oke, sobat Silverstone Studio, tahukah kalian bahwa Silverstone Studio ada kerjasama eksklusif dengan Wonet? Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa Wonet itu punya jaringan yang sangat stabil di Silverstone Studio. Wonet stabil itu ada memang beberapa hal Pak Albert. Yang pertama tergantung dari kita punya istilahnya backbone. Backbone itu adalah koneksi dari Surabaya ke Jakarta. Jadi koneksi kita ke Surabaya Jakarta itu kita ada beberapa backup. Nah, yang kedua kita punya namanya backhaul. Backhaul itu adalah untuk menghubungkan internet untuk menghubungkan dari klien ke Wonet. Nah, seperti itu. Nah, backhaul itu sampai dengan di sisi klien, misalnya kalau ini kita ngobrol sampai dengan di Silverstone lah ya, itu kita pakai perangkat-perangkat yang boleh dibilang cukup baik. Jadi bukan perangkat-perangkat yang tipe-tipe yang entry level gitu ya, bukan ya. Jadi kita buat itu. Kemudian kita pakai backup juga di sini. Jadi kita pasang 2 antena untuk berjaga-jaga ketika salah satu mengalami drop dan lain sebagainya.
Nah, yang ketiga kita juga perlu melihat juga upstream ya. Jadi kebetulan Wonet ini punya beberapa upstream. Jadi upstream kami pun upstream yang boleh dibilang kelas A. Kenapa kok saya bilang kelas A? Karena ada upstream itu yang dalam setahun itu tidak pernah down. Dan itulah yang kita pakai. Upstream ini sampai dengan hari ini tetap kita pertahankan, kita pakai karena ya itu mensupport juga service atau layanan kita ke customer. Jadi mengurangi komplain lah tepatnya gitu Pak. Betul. Nah di samping itu BTS kami pun juga disupport oleh untuk supaya kalau PLN padam itu kami punya perangkat yang untuk menahan PLN itu aliran listrik itu sehingga PLN padam tetap kita bisa nyala. Jadi itulah yang membuat stabil tadi Pak. Jadi boleh ya puji Tuhan selama kerjasama banyak ya. Selama kerjasama dengan Silverstone hampir 2 tahun ya Pak Albert ya. Dan akan jalan terus ya Pak ya? Ya harapannya gitu Pak. Siap pasti Pak. Jadi memang ya itu ngomong kenapa kok stabil ya mungkin penjelasan saya tadi bisa menjawab. Baik. Terus kemudian ini Pak, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Ya puji Tuhan kemarin beberapa hari, ada 2-3 hari seminar itu berjalan lancar juga, streaming. Terus kemudian ada beberapa company yang juga pakai harian juga di sini juga berjalan dengan lancar. Tapi awal-awal itu selalu mereka dipertanyakan dengan hal bandwidth Pak. Jadi di sini kan kita ada kerjasama dari 10, 30, 50 Mbps, kemudian 100 Mbps gitu. Nah, bagaimana cara memilih atau penjelasan secara yang simple, bagaimana kita memilih gitu. Kadang-kadang kan kita bandingkan dengan internet di rumah, loh kok ini kecil sekali dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu Pak. Oke, jadi gini, ya yang di sini yang istilahnya kita kerjasamakan itu adalah internet dedicated Pak Albert. Yes. Jadi upload dan download sama. Jadi 1:1 ya Pak ya. Kalau customer kadang bilang di rumah saya ini saya pakai yang 50 atau yang 100 dengan pakai provider lain ya. Tapi mereka lupa bahwa itu up to. Nah kalau kita bicara up to, biasanya itu sampai dengan segitu, tapi belum tentu. Nah yang lebih sering ada trouble adalah sebetulnya di uploadnya. Nah, kalaupun di speed test dia bisa hit di 50, berlangganan 50, hit 50, tapi uploadnya kadang tidak sampai setengahnya, bahkan mungkin cuman ya sekian persen lah ya. Saya nggak perlu sebutkan juga untuk providernya. Iya. Jadi kondisinya itu. Nah kalau yang di Silverstone ini kita pakai dedicated. Dedicated ada 10, 20, 30, 50 dan seterusnya. Itu kalau ditanya berapa sih yang pas? Nah yang pas adalah kalau memang mau streaming yang 1080 ya kita sarankan paling enggak ambil untuk amannya ambil yang 20 ya itu untuk supaya aman. 20 sampai dengan 30 itu aman. Nah tapi kalau kita mau pakai istilahnya buat zoom atau tapi yang zoomnya ini juga kita lihat kalau zoomnya itu hanya biasa-biasa aja sebetulnya 10 aja sudah cukup Pak Albert. Biasa itu dari yang nonton gitu ya, berapa jumlah ya, peserta atau pesertanya tuh enggak yang ini ya enggak terlalu apa istilahnya itu di bawah patokannya nilainya mungkin Pak 200 300 karena kalau dari sini hostnya berarti kan kita hanya butuh upload saja. Kalau butuh upload aja 5 sampai 10 MB itu sebetulnya sudah cukup. Untuk berapa peserta? Untuk sekian peserta terserah karena kan kita hanya upload, naikkan, mereka kan yang terima. Oke. Ya, itu biasanya di kisaran itu sudah cukup. Tapi kalau kualitasnya kepengen lebih baik, biasanya ya di kisaran 20 tadi, 20 sampai 30 itu dengan yang istilahnya kadang orang itu khawatir. Kita berikan amannya ya kisaran itu untuk supaya aman. Tapi jangan lupa juga ketika kita mau pakai Zoom yang untuk orang banyak, kita juga harus perhatikan untuk Zoom-nya ini yang apa? Yang berbayar kah? Nah berbayar ini juga ada beberapa level. Jangan sampai terbentur dengan itu gitu loh. Jadi mesti kita lihat juga dari situ. Yang juga nggak kalah penting tadi sebelumnya disampaikan dengan Pak siapa tadi?
Pak Victor. Pak Victor ya, betul, itu juga laptopnya itu juga pengaruh juga ya. Laptopnya terus karena kadang ada laptop memang speknya itu yang tidak mumpuni, jadi itu akan berpengaruh. Nah, dipakai misalnya untuk live streaming pun, misalnya mau pakai live streaming nih, kalau tadi Zoom-nya sudah, terus ada lagi customer live streaming. Kadang kalau live streaming secara bukan beruntun ya, sekian jam, itu ada laptop mungkin tertentu yang performanya menurun. Itu kan seperti yang pernah kita alami ya, beberapa waktu lalu ada klien yang seperti itu, mereka jadi koneksi kita tetap stabil, kita speed test dan sebagainya, tapi mereka merasa tidak bisa. Setelah kita cek, dan ternyata betul performanya menurun meskipun mereknya ternama ya Pak Albert. Iya. Jadi ada memang beberapa hal-hal itulah yang membuat minimal berapa. Kalau YouTube streaming, Pak? YouTube streaming ya aman lah, kalau memang mau di 20-30 itu aman. 20 sampai 30 itu aman ya? Itu aman. Tapi kalau mau yang 4K atau apa ya mesti 25 ya. Siap. Dedicated 25 atau 30. Siap. Tapi kalau ya itu lagi nanti biasanya sih kita kan ada diskusi ya dengan customernya, dia mau seperti apa. Jadi senangnya bekerja sama dengan Silverstone itu. Jadi staffnya ini kita bisa koordinasi, bahkan kita bisa jamin juga di WA dengan klien, kita bisa diskusikan, ngobrol mau seperti apa. Dari situ dari tim teknis kami juga bisa memberikan solusi. Jadi tim IT dari klien sama IT dari Wonet bisa ketemu, bisa berdiskusi di situ. Siap. Terima kasih. Ini satu hal Pak Albert, sorry, saya mau cerita juga. Wonet ini ada juga direct peering Pak Albert. Direct peering itu jadi perusahaan internet ini bisa langsung connect ke perusahaan penyedia konten. Jadi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, lalu ada Garena untuk para gamer ya, lalu Alibaba. Terus ada lagi yang terakhir bergabung juga ke kami untuk bisa ikut direct peering ini Amazon, Pak. Amazon? Ya, jadi itu tadi saya sebut 6, totalnya ada 9. Baik. Jadi ya itulah yang ya sebagian yang kalau saya sedikit cerita tentang Wonet dan apa ya segala kelebihannya dibanding yang lain mungkin di situ Pak Albert. Kalau direct peering itu seperti apa Pak? Mungkin bisa jelaskan sedikit. Bisa lebih cepat kita akses ke sana. Kalau yang lainnya mungkin harus muter dulu. Kalau yang ini bisa direct langsung. Jadi langsung ke direct ke servernya mereka. Betul, gitu ya. Betul. Baik. Untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di website ya. Ya, bisa. Seperti itu. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih untuk kerjasamanya selama ini. Siap, Kita Pak Albert. terus bersama-sama berkarya bersama. Amin. Silverstone Studio dan Wonet adalah solusi untuk tempat dan internet Anda. Silverstone Studio mempunyai environment yang memadai, beserta Wonet mempunyai pengalaman dan sistem yang sangat mendukung. So, mari kita hadapi masa depan dengan penuh harapan. Salam kreatif, Silverstone Studio.